Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah memasuki tahun ketiga. Meski sempat terseok pada tahun pertama, di tahun kedua kinerja pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Kepuasan publik merangkak naik walau disertai catatan kritis. Masih ada waktu bagi Jokowi untuk memenuhi janji yang tertuang dalam Nawacita. Rapor kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sepanjang 2016 dinilai luar biasa. Temuan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Agustus 2016, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan makin meningkat. Jika di tahun 2015 hanya 50,6%, pada 2016 menjadi 66,5% atau meningkat sekitar 15,9%. Kenaikan signifikan ini dipengaruhi cukup tingginya optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah dalam membawa perubahan pada masyarakat, yaitu 65%. Dari hasil survei CSIS Agustus 2016 dengan 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi, ada 4 bidang utama kinerja pemerintah yang dipersepsikan publik yang mengalami peningkatan. Publik merasa puas dengan kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim. Bidang ekonomi mengalami kenaikan paling besar dari 30% ke 46,8%. Keyakinan publik akan program pemerintah di bidang ekonomi ada di atas 50%. Komitmen meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan industri dalam negeri, serta komitmen melindungi usaha kecil dan meningkatkan daya beli masyarakat mendapat kepercayaan publik di atas 60%. Tapi, kepuasan publik di bidang ekonomi disertai catatan. Pemerintah ditantang meyakinkan publik dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi. Peringkat kedua adalah kepuasan di bidang politik yang meningkat dari 40% ke 53%. Secara umum, Presiden dinilai publik mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya pada periode kedua ini. Sebagian besar publik, yaitu 71%, beranggapan Presiden mampu mengelola koalisi besar setelah masuknya Golkar dan PAN sebagai partai pendukung pemerintah. Hubungan pemerintah dan DPR juga dinilai kian harmonis. Naik dari 36,2% pada Oktober 2015 menjadi 56,8% pada Agustus 2016. Kemampuan Presiden memimpin TNI dan Polri juga naik. Adapun bidang hukum mengalami kenaikan dari 51,1% kepuasan publik di tahun 2015 atau tahun pertama pemerintahan Jokowi JK menjadi 62,1% di tahun kedua 2016 lalu. Kepercayaan publik terhadap komitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK naik menjadi 74,6% dari sebelumnya 62,6%. Selain itu, komitmen mendorong reformasi kepolisian tercatat 65%. Dan keyakinan publik akan komitmen pemerintah memberantas mafia peradilan sebesar 62,4%. Sementara di bidang maritim, kepuasan publik meningkat menjadi 63,9% dari 59,4%. Dalam indikator turunan, komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan maritim dan infrastruktur berada di atas 70%, yaitu 73,6% dan 71,2%. Sedangkan dalam keyakinan mewujudkan negara maritim yang besar, publik yang percaya sebesar 69%. Survei CSIS terhadap 1.000 warga yang telah memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas mendapati kepuasan publik pada 3 program pemerintah yang bermanfaat bagi publik. Sebanyak 68,8% responden menilai program Kartu Indonesia Sehat berguna. Kemudian sebanyak 67,5% responden menilai Kartu Indonesia Pintar berguna. Adapun program Kartu Indonesia Sejahtera dinilai berguna oleh 68,8% responden. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 3,1%. Namun, prestasi Jokowi JK tidak diikuti dengan prestasi para menterinya di Kabinet Kerja. Survei CSIS, kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri bertengger di angka 56% saja. Presiden masih tersandra dengan performa dan kinerja menteri yang belum optimal. Namun sebagian besar publik, yaitu 67%, mengaku optimistis Kabinet Kerja hasil reshuffle dapat bekerja dengan baik. 2017 menjadi periode penting bagi Presiden Joko Widodo untuk memastikan kepercayaan publik pada anggota kabinet.
CSIS memprediksi 2017 akan ada perombakan kabinet atau reshuffle lagi. Namun mengingat reshuffle kedua baru dilakukan akhir Juli tahun lalu, maka perombakan kabinet menurut CSIS sebaiknya tidak dilakukan di awal 2017, mengingat jangka waktu kerja menteri dan kondisi politik yang belum stabil. Sementara Setara Institut memberi nilai merah pada 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Nilai merah diberikan untuk menyelesaikan perkara hak asasi manusia, HAM, dan reformasi hukum. Reformasi hukum mendapat nilai 5,5 lantaran dianggap belum menyasar langsung ke persoalan hukum yang utama. Di antaranya belum ada pergantian kepemimpinan di lembaga-lembaga yang bermasalah atau tidak berprestasi. Seperti belum adanya reformasi di Kejaksaan Agung. Juga lantaran peradilan militer belum disentuh. Sementara untuk penyelesaian perkara HAM, Setara Institut memberikan nilai 4. Total ada 10 perkara HAM masa lalu yang belum selesai ditangani. Seperti perkara 65, kerusuhan Mei 98, serta peristiwa Talang Sari.